Ya, kalau tadi di awal pemirsa kita sudah membanjiri Anda dengan informasi seputar serba-serbi menjelang tahun politik begitu ya di tahun 2024 ini, dan sekarang memang kami akan memberikan informasi soal banjir yang ternyata ini menggenang di sejumlah wilayah di Indonesia Jessica di awal tahun. Iya, ini karena kan ada cuaca yang lumayan cukup ekstrim, dan kalau kita lihat di 10 Januari 2024 atau hari ini ya, BMKG melalui situsnya telah mengeluarkan peringatan terkait potensi cuaca ekstrim di 34 provinsi tanah air yang dipicu adanya siklon di Samudra Hindia. Betul, ini kalau kita mencoba menjabarkan mungkin ada beberapa wilayah yang saat ini itu diguyur hujan begitu dan menyebabkan banjir. Nah, wilayah-wilayah tersebut tuh misalnya ada di Jambi, ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Ini bahkan ada yang cerita nih di Facebook misalnya, ada Mawadah, Kalimantan Tengah hujan terus katanya. Kalau kata Katarina Nerisa Anjani Murti, tapi kadang panas tiba-tiba hujan deras, belakang hujan depan kering katanya. Jadi memang mungkin ada ketidakmerataan begitu ya hujan ya. Nah, kalau di Instagram Metro TV ini ada yang komentar di Lombok sebagian hujan terus, sebagian nggak kebagian, khususnya bagian Lombok Timur. Nah, ini juga ya mungkin yang disampaikan tadi oleh BMKG ekstrim. Yang di satu sisi bisa hujan terus, yang di satu sisi justru tuh panas terus. Ya benar. Nah, kalau mungkin kita bisa lihat ini ya di gambar juga menampilkan kondisi di sejumlah wilayah yang saat ini banjir. Itu banjirnya kurang lebih dari 100 meter begitu ya, atau dikatakan ini bisa lebih dari beberapa hari, bahkan ada yang juga seminggu. Contohnya misalnya kalau kita ke Kalimantan Barat, banjir itu bahkan terus meluas, ketinggiannya bahkan sampai dengan 2 meter di beberapa wilayah. Dan catatan dari BPBD itu ada sekitar 6.400 lebih KK atau 23.000 jiwa nih Jess yang terdampak banjir di 5 kecamatan di Kalimantan Barat. Nah, sedangkan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, ini banjir masih merendam beberapa wilayah di Kabupaten Tebo dan telah memasuki hari ke-6, Jason. Udah seminggu ya? Ini. Betul. Warga korban banjir mengungsi ini di pinggir-pinggir jalan, dan ketinggian banjir ini mencapai setengah hingga 1 meter. Ya, sementara nih dari Kalimantan Barat, Jambi, sekarang di Madiun di Pulau Jawa pun juga mengalami hal yang hampir mirip, di mana hujan deras ini juga membuat sungai dekat permukiman warga akhirnya meluap. Dan akhirnya apa dampaknya? Menggenangi pemukiman warga. Di mana tepatnya di hari Rabu 10 Januari kemarin, ini Jessica banjir juga merendam beberapa ruas jalan protokol yang ada di Madiun. Kalau tadi di Madiun kita beralih ke Kabupaten Bandung, yang mana hujan deras di hulu Sungai Citarum membuat air meluap dan turun hingga ke pemukiman warga. Banjir yang datang membawa lumpur dan ini membuat sekolah terdampak. Akibatnya kegiatan belajar mengajar pun terganggu. Aduh, kalau memang udah banjir lumpur nih, bersihinnya juga susah banget sih Jason, karena ini biasanya akan nempel di dinding-dinding dan tentunya ini menjadi PR tersendiri bagi warga ke depannya. Dan itu membuat endapan biasanya ya kalau lumpur-lumpur itu. Dan kemudian kalau di ibu kota sendiri gimana? Ini baru di depan ini di tempat kita siaran di wilayah Kedoya Jakarta Barat ini baru diguyur hujan beberapa menit lalu. Nah, BMKG sendiri memperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan lebat pada Kamis hingga malam nanti, dan hingga Jumat besok nih bahkan juga diprediksi masih akan dibanjiri dengan hujan lebat tanggal 12 Januari. Kita juga akan melihat lagi ya Jessica ya, nanti BPBD DKI ini juga telah memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrim di ibu kota pada hari ini. Jadi tentunya kami mengingatkan untuk teman-teman, untuk para pemirsa yang hendak beraktivitas di luar untuk bisa mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk mempersiapkan peralatan mencegah terjadinya menghadapi banjir dan juga hujan. Dan mungkin bisa dicek-cek juga hari ini weather forecast-nya akan seperti apa supaya bisa antisipasi ini. Apa yang bisa dibawa di dalam tasnya? Iya, payung, jas hujan itu udah barang wajib. Apalagi kalau naik sepeda motor ya. Nah, berikutnya ini ada komentar-komentar yang akan kita bacakan dari @ndsekian. Kemarin di Cimahi juga banjir dan longsor. 1 lapangan futsal dan 2 rumah warga hancur. Sampai hancur ya. Kemudian yang kedua dari Sastro. Coba orang kaya di kota Bandung pada beli lahan di Cimenyan, terus tanami pohon-pohon lagi. Misal pohon alpukat, durian, atau buah-buahan lain di sisipi kopi. Masih menghasilkan tapi sekaligus reboisasi. Aku nggak kaya, tapi aku udah melakukannya. Beli sedikit lahan pertanian dan ditanami pohon. Ini kayaknya ada korelasinya sama yang video viral itu ya Jason, yang kayak curug jadinya karena lebatnya air hujan yang membuat jadi kayak curug gitu ya. Alirannya deras begitu ya.
Dan berikutnya ada @bentangan sekian, Bandung Utara emang sudah rusak sih, tinggal menunggu konsekuensinya dari keserakahan manusia katanya. Tapi sebenarnya apapun langkah yang bisa kita ambil, mau menanam pohon, membersihkan sampah, tidak membuang sampah sembarangan, itu adalah hal kecil yang bisa berdampak besar. Tapi sekali lagi, selain melakukan itu tentunya upaya-upaya mitigasi juga benar-benar harus dipikirkan secara matang agar kemudian banjir ini akarnya, akar permasalahannya bisa diselesaikan. Betul sekali, dan tetap ya kita harus waspada dan juga berhati-hati. Ya. Dan tetaplah bersama kami dalam Newsline karena sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.